Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Romarto Situngkir. Kali ini saya akan sharing lagi mengenai formasi P3K yang dibuka oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK. BPK juga tahun ini menerima CSN tahun 2022 ini teman-teman. Mereka menerima sebanyak 107 orang kalau nggak salah. Ntar kita lihat ya. Ya, 107 formasi yang diterima untuk BPK di tahun 2022 ini ada terdiri dari 2 tenaga kesehatan dan 105 tenaga BPK teknis. Nah, ini lumayan banyak juga ya yang diterima teman-teman. Untuk tenaga kesehatan, BPK menerima satu S1 profesi dokter, yang kedua itu S1 profesi dokter gigi. Kalau di tenaga teknisnya ada arsiparis ahli pertama sebanyak 58 orang. Ini terdiri dari kualifikasi pendidikan D4 Kearsipan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Sistem Informasi, S1 Administrasi Negara, dan S1 Hukum. Nah, ini teman-teman kemarin di TikTok banyak yang tanyain ya, administrasi negara ada nggak ya formasinya gitu-gitu. Nah, teman-teman di PNS itu banyak kok diterima jurusan-jurusan yang di ini sekali misalnya satu farmasi terdiri dari beberapa jurusan yang bisa memenuhi kualifikasi tersebut gitu. Nah, itu untuk formasi arsiparis ahli pertama ada sebanyak 58 orang ya diterima. Di Pranata Hubungan Masyarakat ahli pertama ini juga menerima 20 orang. Ini terdiri dari ilmu komunikasi, manajemen, ilmu pemerintahan. Nih ada sistem informasi, administrasi negara, dan sastra Inggris. Pranata ahli komputer, teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer, teknik komputer, ilmu komputer ada sebanyak 10 orang. Arsiparis terampil, ini ada 10 orang. Pengelola barang dan jasa, ahli pertama ini ada 5 orang. Pengembangan teknologi ahli pertama ada 2 orang. Jadi total tenaga teknis yang diterima BPK tahun ini ada 105 orang. Ditambah tenaga kesehatan itu jadi 107 orang. Nah itu, jadi ini ada informasi-informasi lain ya teman-teman. Informasi pertama itu persyaratannya ya seperti biasa, kayaknya teman-teman nanti bisa baca sendiri lah ini. Persyaratannya hal-hal umum kok. Ada warga negara, paling rendah 20 tahun, paling tinggi 57 tahun, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari PNS, tentara maupun polisi ataupun swasta, BUMD, BUMN, tidak berkedudukan sebagai PNS, tidak menjadi pengurus partai ya seperti biasa lah ya teman-teman. Ini ada yang agak urgent yaitu IPK minimal 2,5. Ini ya teman-teman kayaknya bisa lah memenuhi itu. Terus pengalaman kerja minimal 2 tahun dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan. Jadi teman-teman yang melamar di PPK ini memang kita dituntut untuk punya pengalaman kerja minimal 2 tahun gitu. Nah, nanti teman-teman saya rasa bisa baca sendiri ya untuk siapa penanda tangan surat pengalaman kerjanya gitu. Saya untuk berikutnya mau sharing di eh, penempatan teman-teman itu sangat perlu ya teman-teman tahu bahwa penempatan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kita ke depan, karena penempatan ini bisa jadi kita jauh dari orang tua atau keluarga, tapi kita nggak tahu sebelumnya, hanya karena menggebu-gebu kita daftar-daftar tapi nggak tahu kita bakal ditempatkan di mana gitu. Jadi teman-teman kita harus lihat penempatannya ya. Nah, penempatannya itu yang tenaga kesehatan tadi akan ditempatkan di sekretariat jenderal di pusat lah gitu. Nah, jadi arsiparis tadi teman-teman harus lihat ada beberapa tempat yang akan teman-teman tempati jika teman-teman lulus. Ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan teman-teman itu harus siap
penempatan di mana aja ya. Jadi jangan nanti bilang bahwa penempatannya jauh. Nah, teman-teman ternyata belum riset lebih jauh sebelumnya gitu. Jangan, nggak boleh gitu. Makanya sebelumnya harus dicek dulu penempatannya di mana nanti. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh teman-teman untuk melamar: pas foto, KTP, surat lamaran yang ada nanti di portal PPK-nya, bpk.go.id, surat pengalaman kerja, surat pernyataan BPK, dan ya semua teman-teman sudah terlampir di sini lah. Nanti saya lampirkan di ini ya, di link deskripsinya untuk file PDF-nya. Nah, catatan-catatan ini penting ya teman-teman. Semua dokumen hasil pindaian, dokumen asli dan berwarna, tidak, pastikan semua harus terbaca dengan jelas, menggunakan e-materai. Nah, ini penting teman-teman. Jangan lagi pakai materai fisik ya, nanti batal gitu. Teman-teman waktu verifikasi berkas jadi batal, nggak ikut ujian gara-gara pakai materai fisik. Jadi dimasukkan dalam TMS tidak memenuhi syarat. Seperti itulah kejadian di tahun 2021. Banyak yang teman-teman yang nggak mengikuti aturan main yang diterapkan oleh instansi gitu. Akhirnya nggak bisa ikutan ujian. Ya itu. Jadi inilah teman-teman sedikit informasi yang saya bagikan mengenai jabatan-jabatan yang dibuka di BPK ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman suka dengan apa yang saya bagikan. Dadah.